wabarakatuh. Saya Vivit Andriani. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti kemampuan seseorang untuk mempengaruhi seseorang atau merubah situasi tertentu. Faktor-faktor yang mendasari kekuasaan. Menurut French dan Raven, sebagaimana dikutip oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995, terdapat 5 faktor yang mendasari sebuah kekuasaan. Yang pertama, reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Selanjutnya, coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalikan atau sisi negatif dari reward power. 3. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat ada expert power atau kekuasaan berdasarkan keahlian atau kepakaran, adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki seseorang. Yang terakhir ada reverent power. Reverent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok terhadap seseorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Kewenangan. Pengertian kewenangan. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sumber wewenang. Yang pertama, teori wewenang formal, formal authority theory. Wewenang yang dimiliki seseorang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, hukum, dan hukum adat dari lembaga tersebut. Contohnya, pemilik saham mempunyai wewenang karena saham yang dimilikinya. Yang kedua, teori penerimaan wewenang, acceptance authority theory. Wewenang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap perintah dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dipegangnya. Contoh, rakyat memilih presiden, sehingga presiden memiliki wewenang untuk memerintah. Presiden memiliki wewenang selama rakyat mentaati dan mematuhi perintah-perintahnya. Jika rakyat tidak lagi mematuhi perintah-perintahnya, maka wewenang akan hilang. Yang ketiga, wewenang dari situasi, authority of the situation. Wewenang bersumber dari situasi darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Pemimpin yang wewenangnya bersumber dari situasi sering disebut pemimpin sejati dan tanpa pamrih. Begitu situasi normal, maka wewenangnya akan hilang. Contohnya, sebuah kapal laut terbakar, kemudian seorang penumpang memerintahkan agar skoci diturunkan dan perintahnya ini ditaati serta dilaksanakan penumpang lainnya. Orang tersebut mempunyai wewenang hanya karena situasi serta mengambil alih wewenang kapten kapalnya. 4. Wewenang dari jabatan, position authority. Wewenang bersumber dari posisi yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Contoh, seorang dosen mempunyai wewenang untuk meluluskan seorang mahasiswa karena ia mempunyai wewenang, kedudukan, atau posisi. Yang kelima, wewenang dari faktor teknis, technical authority. Wewenang
bersumber dari komputer yang dipakainya untuk memproses data. Operator berwenang menginformasikan dan menjelaskan hasil proses data itu menjadi suatu keputusan yang diterima oleh orang lain. 6. Wewenang dari hukum, juridis authority. Wewenang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Contoh, polisi mengatur lalu lintas karena ada hukum yang mengaturnya. Tanggung jawab atau responsibility. Setiap bagian atau departemen yang telah dibentuk atau ditentukan serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan maupun garis perintah memiliki satu konsekuensi penting lainnya dalam sebuah organisasi, yaitu apa yang telah dinamakan sebagai tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab justru memberikan arah untuk apa dan kemana semestinya. Kekuasaan dipergunakan, dengan kata lain, tanggung jawab meningkatkan orang-orang untuk tidak mempergunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah ditentukan kepadanya. Kadangkala orang-orang melupakan esensi dan tanggung jawab sebagai dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa setiap bagian dalam organisasi memiliki kewenangan sekaligus juga tanggung jawab dalam perancangan tujuan organisasi. Yang kedua, sentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Yang ketiga, desentralisasi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang paling tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan.